Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matematika Komputasi. Izinkan kami untuk melakukan presentasi dalam menjelaskan tugas pemrograman sederhana matematika menggunakan MATLAB. Di sini kami mengangkat penyelesaian persamaan diferensial biasa atau ODE dengan metode Heun, implementasi algoritma dan penerapan MATLAB. Perkenalkan, saya Salza Salsabila dengan NPM F1A023038. Perkenalkan, saya Sahila Mardwinari dengan NPM F1A023050. Perkenalkan, saya Jepausal dengan NPM F1A 021068. Baiklah, izinkan kami untuk menjelaskan pemrogramannya yang akan diawali dengan materi yang akan disampaikan oleh Jeff Fausal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita membutuhkan pendekatan numerik. Pertama, solusi analitik menghasilkan persamaan eksak yang sempurna secara matematis. Namun, seringkali tidak mungkin diselesaikan untuk fenomena fisika atau dunia nyata yang kompleks. Kemudian kedua, solusi numerik atau komputasi mengubah masalah kalkulus yang rumit menjadi operasi aritmatika sederhana yang dapat dieksekusi oleh mesin atau komputer secara berulang. Kemudian ada tiga sasaran komputasi. Pertama, teori, membedah konsep dasar memahami mekanika metode Heun sebagai fondasi algoritma numerik. Kedua, logika, menerjemahkan ke algoritma, mengubah formula matematika menjadi logika komputasi menggunakan MATLAB. Yang ketiga, bukti. Eksekusi kasus nyata mendemonstrasikan program untuk menyelesaikan masalah nilai awal dan menganalisis output komputasi. Kemudian, memahami ordinal diferensial persamaan biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang menghubungkan sebuah fungsi yang tidak diketahui dengan turunannya atau laju perubahannya. Laju perubahan di sini dinotasikan atau dirumuskan dengan dy per dt sama dengan f t, y. Kemudian diintegrasikan atau menggunakan metode Heun. Selanjutnya dengan fungsi posisi y. Kemudian apa yang kita ketahui titik awal keberangkatan dan laju perubahan saat ini. Kemudian apa yang kita cari lintasan atau nilai fungsi di masa depan. Kemudian tantangannya menebak titik berikutnya hanya dengan berbekal kompas kemiringan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian metode Heun yang dikenal sebagai pendekatan prediktor korektor. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena metode ini bekerja dalam dua tahap yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah prediktor, yaitu kita membuat perkiraan awal terhadap nilai solusi di titik berikutnya. Lalu tahap kedua adalah korektor, yaitu kita memperbaiki perkiraan tadi supaya hasilnya lebih mendekati nilai sebenarnya. Uh, Secara intuitif, metode ini muncul karena ada keterbatasan dari metode sebelumnya, yaitu pendekatan yang hanya menggunakan satu kemiringan di titik awal. Padahal dalam banyak kasus, kemiringan suatu kurva itu berubah sepanjang interval. Jadi kalau kita hanya pakai satu arah aja, hasilnya bisa melenceng. Nah, disinilah ide metode Heun jadi lebih cerdas. Kita tidak hanya melihat kemiringan di awal, tetapi juga mempertimbangkan nih bagaimana kemiringan di titik akhir hasil prediksi. Jadi, kita seperti melihat ke depan dulu, lalu kembali untuk memperbaiki arah kita. Nah, di sini pada slide kita dapat lihat bahwa terdapat grafik. Di grafik ini sumbu horizontal menunjukkan waktu atau T. Selanjutnya ada sumbu vertikal itu menunjukkan nilai solusi atau posisi. Kita mulai dari titik awal yaitu di waktu T0. Ini di sini adalah titik awalnya yaitu di waktu T0 dan nilainya Y0.
garis abu-abu melengkung itu adalah solusi eksak atau solusi sebenarnya yang ingin kita dekati. Itu adalah hasil ideal yang biasanya sulit kita dapatkan secara langsung. Nah, kemudian garis merah-merah yang putus-putus menunjukkan langkah prediksi. Ini adalah hasil dari tahap pertama, di mana kita menggunakan kemiringan di titik awal untuk memperkirakan posisi di waktu berikutnya, yaitu T1. Tapi, karena hanya berdasarkan satu kemiringan, hasil ini biasanya belum terlalu akurat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap koreksi. Kita tidak langsung menerima hasil prediksi, tetapi kita hitung ulang untuk mempertimbangkan dua kemiringan, kemiringan di titik awal dan kemiringan di titik hasil prediksi. Lalu kita ambil rata-ratanya. Nah, hasil akhirnya ditunjukkan oleh garis merah yang lebih mendekati kurva abu-abu. Inilah yang disebut solusi Heun yang terlihat lebih dekat ke solusi eksak dibandingkan hasil prediksi awal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi formula Heun. Dijelaskan bahwa struktur atau anatomi dari rumus Heun itu, langkah pertamanya adalah prediktor, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menghitung nilai pendekatan awal YI plus 1, menggunakan kondisi saat ini, yaitu YI-nya, ditambah langkah H dikali fungsi FTI YI. Kemudian kita akan masuk ke bagian korektor, yaitu memperbaiki hasil prediksi dengan menggunakan rata-rata kemiringan, yaitu kemiringan di titik awal dan di titik hasil prediksi. Di sini kita mendefinisikan YI adalah kondisi saat ini atau nilai sebenarnya, kemudian YI plus 1 adalah nilai yang ingin dicari, H adalah ukuran langkah atau step size, dan fungsi FTY adalah fungsi turunan dari persamaan diferensial. Selanjutnya adalah logika komputasi yang berasal dari buku Nur Salim 2022. Di sini, langkah pertama dilakukan inisialisasi input, yaitu menentukan fungsi ODE, rentang waktu, titik awal, dan step size H. Kemudian, langkah kedua dibuat grid waktu, yaitu membagi interval waktu menjadi titik-titik dengan jarak H. Langkah selanjutnya adalah dilakukan alokasi memori atau menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya, kita masuk ke iterasi Heun. Nah, di sini rumus diterapkan berulang untuk menghitung nilai berikutnya. Proses dilakukan secara looping atau berulang sampai seluruh titik waktu selesai dihitung. Nah, langkah terakhir itu akan dihasilkan output berupa tabel waktu dan solusi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam programnya. Di sini telah disusun script MATLAB yang ada pada layar. Baik, teman-teman, di sini function TY hingga kita lihat bagian kode yang saya birukan. Pada baris ini itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi Heun dengan output waktu T dan solusi Y, serta input fungsi turunan tentang waktu, nilai awal, langkah, dan parameter tambahan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian if margin kecil dari 4 hingga N itu digunakan untuk mengecek apakah jumlah input kurang dari 4. Nah, jika kurang, program akan error. Selanjutnya, untuk baris TI sama dengan T-PAN 1, ini digunakan untuk mengambil waktu awal. Pada baris ini, untuk mengambil waktu akhir. Dan pada baris ini, kita menggunakan ini sebagai untuk memastikan waktu akhir lebih besar dari waktu awal. Pada baris ini digunakan untuk membuat vektor waktu TI ke TF dengan langkah H.
menghitung jumlah titik waktu, kemudian baris if hingga n ini digunakan jika titik terakhir belum mencapai TF, maka ditambah satu titik agar tepat di batas akhir. Selanjutnya akan membuat array untuk nilai prediksi diisi dengan nilai awal. Berikutnya, kita akan membuat array untuk solusi akhir juga diinisialisasi dengan nilai awal. Pada baris berikutnya, ini digunakan untuk memulai perulangan untuk menghitung setiap langkah waktu. Baris berikutnya, ini digunakan untuk menghitung nilai prediksi menggunakan langkah awal. Baris ini digunakan untuk menghitung nilai koreksi dengan rata-rata kemiringan di titik awal dan titik prediksi. N digunakan pada baris ke-23, N digunakan untuk mengakhiri perulangan. Baiklah, itu adalah bagian script MATLAB. Kemudian penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Sahila. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya apa saja yang digunakan dalam membentuk skrip sederhana MATLAB untuk mengoperasikan PDB dalam menyelesaikan masalah nilai awal. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang logika dari skrip yang tadi dijelaskan oleh Salza. Yang pertama, kami membangun timeline dari fungsi atau baris pertama. Kode baris pertama itu berfungsi untuk membuat waktu atau grid. Kita tentukan arah mulainya kapan, selesainya kapan, kemudian seberapa besar lompatan waktunya, atau biasa kita sebut dengan step size atau H. Kemudian menyiapkan wadahnya. Ini maksudnya sebelum menghitung, kita siapkan dulu array dalam memori komputernya. Gunanya untuk menampung semua jawaban nilai Y yang akan diperoleh nantinya. Kita terapkan looping atau mesin perulangan. Inilah inti komputasi dari metode Heun. Jadi, dalam metode ini kita menggunakan looping. Nah, komputer itu akan melakukan pekerjaan berulang secara otomatis, dan komputer akan mengambil posisi saat ini, menghitung prediksi ke depan atau disebut dengan prediktor, lalu diperbaiki atau dikoreksi yang kita sebut tadi dengan korektor. Nah, proses ini tuh dilakukan secara terus-menerus sampai semua titik waktu selesai dihitung. Supaya tidak sekedar teori, kita akan menguji cobakan dengan sebuah kasus nyata yang disebut dengan masalah nilai awal, teman-teman. Jadi di sini kita mengambil persamaan diferensial biasa dengan fungsi yang telah didefinisikan sebagai 4E pangkat 0,8T dikurang 0,5Y. Kemudian kita mulai dari kondisi awal di mana T-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2. Atau di sini kita tulis sebagai Y0 sama dengan 2. Kita akan menghitung dari waktu 0 sampai waktu 4, karena di sini intervalnya tertutup dan terbatas 0,4. Kemudian untuk waktu lompatan atau step size-nya itu sama dengan 1. Jadi kita akan melakukan 4 langkah besar untuk melihat solusi dari PDB ini dengan metode Heun, tetapi kita tidak menyelesaikannya dengan manual. Kita menggunakan bantuan komputer untuk menyelesaikannya. Nah, di sini telah dilakukan run terhadap programnya, jadi hasil dari running program ini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah berupa kolom di mana kolom di sebelah kiri itu merupakan kolom T atau kolom waktu, dan kolom di sebelah kanan itu merupakan kolom Y atau solusinya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk baris pertama, kolom pertama itu sama dengan 0. Artinya di sini T-nya sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang tadi telah kita definisikan. Kemudian
Untuk kolom yang di sebelah kanan itu menghasilkan angka 2. Kemudian bagaimana jika T-nya itu sama dengan 1? Begitu. Tadi sudah dijelaskan rumus prediktor dan korektor untuk mencari nilai selanjutnya dengan memanfaatkan nilai sebelumnya. Di sini kita sudah punya nilai sebelumnya, yaitu T-nya itu sama dengan 0. Artinya untuk waktu pertama itu sama dengan 0. Untuk T sama dengan 1 itu diperoleh solusinya atau nilai Y-nya sebesar 6,70108 sesuai di bagian command window ya teman-teman. Kemudian pada T sama dengan 2 itu nilai solusi atau nilai Y-nya itu sebesar 16,3197. Kemudian T sama dengan 3 itu menghasilkan Y-nya sebesar 37,1992. Dan kemudian pada langkah terakhir, yaitu langkah 4, itu menghasilkan solusi atau nilai Y-nya sebesar 83,3377. Ya, jadi ini solusi yang tadi kita peroleh. Hal yang bisa kita lihat di sini adalah fungsi yang kita gunakan dalam PDB ini adalah fungsi yang sulit dikerjakan ketika kita menggunakan metode eksak. Jadi, untuk memudahkan kita, makanya kita pakai metode numerik. Dengan bantuan MATLAB, akan lebih mudah lagi dikerjakan fungsi ini dan menyelesaikan persoalannya dan memperoleh hasil yang diharapkan. Dari semua penjabaran yang tadi telah saya dan teman-teman jabarkan, dapat ditarik 3 poin penting yang bisa kita petik. Pertama, dasar algoritma dulu, di mana metode Heun itu kita ibaratkan seperti orang yang berpikir 2 kali, teman-teman. Orang itu tidak hanya menebak nilai awal atau Euler, tetapi juga dia mengoreksi tebakannya dengan rata-rata kemiringan di akhir interval agar lebih akurat. Kemudian, kesimpulan yang kedua adalah efisien. Meskipun kerjanya 2 kali, yaitu prediksi dan koreksi, metode ini menawarkan keseimbangan yang sangat baik. Hasilnya jauh lebih akurat daripada metode dasar, tetapi ringan dan cepat dijalankan oleh komputer. Kemudian, yang ketiga, pentingnya langkah atau step size yang kita tetapkan. Karena akurasi dalam metode Heun itu sangat sensitif terhadap ukuran langkah yang kita tetapkan. Semakin kecil ukuran langkah yang kita ambil, peningkatan akurasinya akan semakin jauh lebih drastis dibandingkan jika kita hanya menggunakan metode Euler biasa. Nah, itu tadi adalah penjabaran dari kelompok kami tentang program matematika, yang mana kasusnya kami ambil dari PB dengan metode Heun dengan masalah nilai awal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.